Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil iman bihi wa hadana ila 'azimi syari'atihi wa as'adana bittiba'i afdali rusulih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita bisa dipertemukan kembali dengan bulan yang penuh mubarakah ini. Ruwiya fil hadits, hada syahrun awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu 'itqun minan nar. Bulan Ramadan awalnya adalah rahmat, pertengahannya adalah maghfirat, dan akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengabulkan ibadah-ibadah yang sudah kita tunaikan selama bulan Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbahagialah kita bahwa di penghujung ibadah Siyam Ramadan ini, masa-masa i'tikaf mendekat ke puncak akhir dari bulan Ramadan, menjelang 1 Syawal Idul Fitri itu, ada satu rahasia yang sangat menarik, satu ibadah yang sangat luar biasa, yang ketika kita kerjakan ibadah tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan hal-hal yang pernah merusak ibadah puasa yang sudah kita tunaikan. Tak lain ibadah itu adalah az-zakatu, zakat. Zakat menurut lughah, menurut bahasa, mempunyai beragam makna. Secara etimologis, dalam pendekatan grammatikal bahasa Arab, zakat mempunyai makna as-sidqu wan nama'u. As-sidqu yang berarti sesuatu yang benar. Yang dalam konteks ini, ketika orang yang sudah berzakat mengeluarkan zakatnya, dia telah menunjukkan kebenaran imannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ibadah zakat yang tertera dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43, Asta'izu billah wa aqimus salata wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Sedangkan ibadah-ibadah, amal-amal soleh seperti salat, seperti zakat, mustahil bisa dikerjakan ketika tidak ada iman di dalam hatinya. Dan begitu juga turunan dari kalimah as-sidqu ini ada yang disebut dengan sedekah dan sedekot dalam jamaknya. Dalam beberapa turunan ayat Al-Quran, zakat disebut dengan sedekah. Ketika zakat akan diambil dari orang-orang yang sudah memenuhi kualifikasinya, disebutkan dalam Al-Quran, khudh min amwalihim sedekatun. Ambillah dari harta-harta mereka apa? Sedekatun, sedekah. Yang disebut dengan sedekah di sini adalah zakat. Dikarenakan berkaitan dengan mal, maka disebut zakat mal. Pertanyaannya, kenapa zakat disebut dengan sedekah? Karena salah satunya ingin memberikan gambaran bahwa ketika seseorang telah mengeluarkan harta tersebut, maka ini menunjukkan kebenaran pada imannya. Dan yang lebih menariknya lagi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, diambilnya zakat itu dengan menggunakan kalimat sedekah dan dikeluarkan pun menggunakan kalimat sedekot dalam bentuk jamaknya, yang sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, Asta'izu billah, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina ila akhiril ayah, bahwa sesungguhnya zakat-zakat ini hanya bisa dikeluarkan terhadap golongan-golongan tertentu seperti fuqara, orang-orang fakir, dan wal masakin, dan orang-orang miskin. Dan selanjutnya zakat juga disebut dengan an-nama, yang berarti tumbuh,
berkembang atau banyak. Maka orang yang sudah berzakat, hartanya bukan berkurang, akan tetapi akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimalnya 10 kali lipat. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Asta'izu billah, man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha. Barang siapa mengerjakan satu kebaikan yang bernilai ibadah, maka untuknya 10 kali lipat dari apa yang sudah dikerjakan. Ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat fillah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat Fussilat, potongan ayat 6 sampai ayat 7. Asta'izu billah, wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tunaz zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Wa wailul lil musyrikina, dan kecelakaan yang sangat besar atas orang-orang musyrik, yaitu alladzina la yu'tunaz zakata wa hum bil akhirati hum kafirun, yaitu orang-orang yang tidak mau membayar zakat dan orang-orang yang tidak mempercayai akan kehidupan akhirat. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan bahaya atas orang-orang yang tidak mau memberikan zakat. Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka dengan sebutan musyrik. Sementara itu Imam Tabrani meriwayatkan dari Anas radhiyallahu an sebagai berikut. Mani'uz zakati yaumal qiyamati finnar. Orang-orang yang tidak mau membayar zakat kelak di yaumul qiyamah akan berada di neraka jahanam. Na'udzubillah. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama ma'asyiral muslimin rahimakumullah menunaikan ibadah zakat yang wajib kita tunaikan. Jadilah pribadi yang dermawan akan hal ini. Rasul pernah bersabda, Al-jannatu darul iskhiyai. Surga itu tempatnya orang-orang yang dermawan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan puasa kita. Akhirul kalam wa akhir da'wana 'anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.